Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Asti Namah Swaha. Om Saraswati Namastubyam, Warade Kamarupini Sidirambam Karisyami Sidir, Bawantu Mesadam. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada pagi hari ini. Adapun tema yang akan kami bincangkan pada kesempatan ini yaitu tentang kerukunan dan toleransi dalam pandangan agama Hindu. Nah, untuk mengulas hal tersebut, di studio telah hadir seorang narasumber yaitu Bapak Dr. Made Tangkas MKes. Beliau adalah tokoh umat Hindu Kota Palu dan juga seorang staf pengajar di Universitas Tadulako. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu, Ya, Pak Wiranadi. Punapi kabar niki. Ya. Hastungkare becik-becik Pak Made. Luar biasa. Nggih, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang toleransi dan kerukunan dalam pandangan agama Hindu. Kita ketahui bersama, kita sebagai warga negara Indonesia bahwa kita di dalam kehidupan kita berwarga negara atau bermasyarakat seringkali terjadi ada perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, bagaimana menyikapi perbedaan dan bagaimana pandangan agama Hindu tentang toleransi dan kerukunan ini, Pak Made. Ya, silakan Pak De. Yeah. Para pemirsa TVRI teristimewa umat Hindu dimanapun berada, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheshwara, Guru Saksat, Param Brahma, Tasmahi Sri Guru Namaha. Pak Ketut Wiranadi, Iya, yang saya muliakan, pemirsa, Iya. merupakan sebuah berkah yang begitu agung yang kita terima pagi hari ini, di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan dan anugerah yang luar biasa oleh Hida Sang Yang Widi Wasa. Karena itu berkaitan dengan beberapa pertanyaan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut Wiranadi. Iya, siap Pak De. Bagaimana cara pandang Hindu terhadap Kerukunan. yang namanya kerukunan umat beragama yang berkaitan dengan toleransi. Toleransi, Ya. betul. Ini menjadi sesuatu inti dari peradaban kehidupan di muka bumi ini. Iya. Yang pertama ingin saya berikan sebuah pendapat tentang hakikat toleransi yang menurut konsep Hindu gitu ya. Iya. Toleransi menurut konsep Hindu bisa dipandang sebagai sebuah metode atau media. Kenapa saya katakan metode atau media? Pertama, didasarkan pada hakikat dan tujuan agama Hindu. Iya. Yaitu Moksartam Jagadita, Jagadita, ya Caiti Caiti Dharma. Dharma. Kan gitu ya Pak Tut ya. Kemudian Moksartam Jagadita itu terciptanya sebuah santi kedamaian. Jagadita itu bagaimana membentuk dan menyusun kriteria kehidupan di atas muka bumi ini menurut tatanan-tatanan Sanatana Dharma Sarati, sehingga bumi, pertiwi, buah loka yang telah disiapkan oleh Brahman menjadi tempat yang menyejukkan dan memberikan kedamaian bagi seluruh kehidupan. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau dipertanyakan bagaimana sih pandangan Hindu terhadap toleransi, toleransi merupakan salah satu metode atau media bagi kita untuk menciptakan tujuan dan hakikat kehidupan sebagai seorang Hindu gitu. Jadi itu. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena kita diciptakan sebagai makhluk termulia oleh Tuhan dan diberikan kewenangan untuk menata dan mengelola tatanan kehidupan di muka bumi ini. Jadi saya rasa seperti itu dulu Pak Ketut ya. Jadi Astungkare Pak De ya. Luar biasa Niki kalau kita lihat tadi kita renungkan secara mendalam. Toleransi merupakan media untuk mencapai santi. Iya. Ya. Benar.
Baik Pak De, ini ada lagi yang ingin saya tanyakan Iya. berkaitan dengan toleransi. Tentu kita sebagai orang yang memahami ajaran agama Hindu, Nggih. tentu punya pijakan atau dasar bagaimana kita melaksanakan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ini yang Iya. penting barangkali Iya. bisa Pak disampaikan kepada Iya. para pemirsa. Iya, baik Pak. Pemirsa TVRI, umat Hindu dimanapun berada, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tarik berkaitan dengan tujuan toleransi. Pijakan apa sih yang sebenarnya menjadi landasan untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalisasikan sehingga toleransi ini benar-benar menjadi sebuah berkat dalam membina kerukunan hidup gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita jadikan acuan itu adalah pertama, keberadaan manusia menurut ajaran suci Weda itu dikatakan memiliki dua sifat. Ini yang pertama. Jadi kalau trigunam itu ada guna satwam, guna rajas, dan guna tamas kan gitu Pak ya. Nah, di tatanan konsep pembentukan karakter yang menyebabkan seseorang itu menjadi mulia hakikatnya dan mendapatkan hakikat tentang kehidupan itu sendiri, pertama yang penting sekali ditumbuhkan adalah sifat-sifat mulia atau sifat-sifat dewa atau sifat Dewi Sampat. Dewi Sampat. Ya, jadi bukan tidak mungkin di dalam tubuh kita itu akan ada sesuatu yang menyebabkan kita itu seakan-akan digiring atau diarahkan oleh keinginan kita untuk mengabaikan atau abai terhadap ajaran-ajaran kemuliaan. Karena itu pemunculan karakter mulia atau sifat Dewi Sampat ini menjadi landasan utama bagi kita untuk lebih intensif mengaktualisasikan toleransi ini dalam konteks kehidupan yang sesungguhnya di atas muka bumi. Nah, mungkin yang menjadi hal yang tantangan bagi kita semua umat Hindu adalah ketika merealisasikan hakikat ketuhanan dalam diri kita. Karena di Hindu ada konsep yang disebut dengan Dwaita dan Adwaita. Kan gitu Pak ya? Di tatanan konsep Adwaita bahwa hakikat kehidupan Atman sebagai percikan Brahman itu bersemayam dalam diri kita. Nah, ini harus menjadi sesuatu yang sangat dicamkan oleh seluruh umat Hindu sehingga mengetahui hakikat sesungguhnya diri kita itu siapa kan gitu Pak ya. Nah, di tataran ini itu konsep Buana Alit ada sebuah gita santi yang pernah saya baca Pak. Jadi kurang lebih gita itu berbunyi sebagai berikut. Jana kering me rusarir kestitiang maha suci mapus pepat mekerdaya magenta suarane sepi. Makna yang tersurat di dalam bait Gita Santi ini pertama, idealnya Hindu atau umat Hindu harus mampu menjadikan tubuhnya ini sebagai stana Tuhan. Jadi jenek kring meru sarire, sesungguhnya tubuh ini adalah stana Tuhan. Gitu. Ini berkah yang sangat luar biasa. Nah, dengan menjadikan berkah ini sebagai sesuatu yang begitu mulia dan agung, maka toleransi akan tercipta. Adalah sangat mustahil bagi kita untuk bisa mengucapkan toleransi dengan nada yang kuat tanpa dilandasi oleh hakikat kemurnian hati, hakikat ketuhanan yang bersemayam dalam diri kita. Karena itu sebagai kata kunci keberhasilan dalam aktualisasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari antar umat beragama, inter umat beragama, maka salah satu yang terpenting bagi umat Hindu harus dicamkan adalah mencari hakikat ketuhanan dalam diri. Jadi itu mungkin Pak Ketut. Wah, ini luar biasa sekali Pak De, penjelasan yang Pak diberikan kepada kita, khususnya juga kepada umat Hindu, bahwa untuk membangun toleransi kita harus melihat ke dalam diri. Diri adalah stana Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan sudah berstana dalam diri, maka toleransi akan tercipta. Nah, yang paling penting yang ingin saya tanyakan, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentu berhadapan dengan komunitas masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu sekarang, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Dalam kehidupan kita tentu saja ini akan
terjadi, adat istiadat yang kita jumpai berbeda, agama yang berbeda, tingkah laku yang berbeda, pola pikir yang berbeda, sehingga kadangkala kalau kita tidak manajemen dengan bagus akan menjadikan pertentangan. Nah, bagaimana Hindu memandang perbedaan sekarang ini, Pak Ade? Ya. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya, Pak. Jadi buah loka harus kita pandang sebagai taman santi, taman ilahi. Jadi buah loka atau bumi, ibu pertiwi, di mana kedua kaki kita ini ditopang oleh kemuliaan beliau. Jadi harus dipandang sebagai taman ketuhanan itu sendiri. Gitu. Nah, idealnya sebuah taman, keindahannya itu akan tercipta jika berbagai keragaman itu tertata dengan sangat mulia. Seperti halnya kita memiliki sebuah taman kan gitu Pak Ketut. Di situ tidak mungkin kita hanya menemukan satu jenis bunga. Betul. Taman yang ideal harus memiliki kolam, kolamnya harus ada teratai. Teratai pun tidak mungkin hanya bunga yang berwarna putih atau berwarna merah saja. Betul. Kehilangan salah satu identitas bunga akan mengurangi esensi keindahan daripada taman tersebut. Lalu, apa kaitannya? Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Dan kita sebagai umat Hindu terlahir menjadi salah satu komponen di atas taman ilahi ini. Kan begitu Pak Ketut? Iya, luar biasa. Jadi, taman ilahi ini harus menjadi hiasan. Jadilah hiasan kita di antara taman ini. Dan jangan pernah memandang antara bunga satu dengan bunga yang lain adalah sesuatu yang berbeda. Iya. Karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan terhadap semua ciptaannya. Mungkin Pak Ketut sudah, Pak Made ya, sudah sering membaca atau kita sering membahas tentang Epam Sarwa Kalwidam. Semua wujud adalah wujud Tuhan. Kan gitu. Artinya apa? Terhadap semua ciptaan ini kita tidak boleh abai. Kan gitu ya. Tidak boleh menyepelekan satu ciptaan dan mengangkat ciptaan yang lainnya. Kan di situ, Pak. Iya. Karena semua ciptaan itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Betul. Inilah hakikat kita. Karena itu tugas kita di dunia sebenarnya bukan untuk memiliki atau merasa bahwa ini adalah milik kita. Tapi sesungguhnya inilah titipan Tuhan kepada kita. Dan kita wajib merawat kemuliaan dan kemegahannya ini dengan senantiasa mengoptimalkan sifat-sifat kemuliaan yang ada dalam diri. Inilah yang akan nantinya yang akan dituai, yang akan diterima, atau yang dipanen jika kita mengaktualisasikan hakikat kehidupan yang mulia, bermuara pada toleransi melalui metode toleransi, dan kita akan menuai hasilnya dalam bentuk santi dan kedamaian. Jadi moksartam jagadita. Jadi gitu Pak Ketut kira-kira. Ya baik Pak, ini sangat menarik sekali nih kalau kita renungkan secara mendalam. Memang kita umat Hindu adalah bahagian daripada perbedaan itu yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan yang sama. Mungkin juga Tuhan memiliki tujuan untuk menciptakan kita supaya berbeda, supaya kita memahami kasih sayang. Mungkin seperti itu Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Baik Pak, saya ingin kembali menanyakan, karena di dalam ajaran agama kita itu ada kata mutiara Weda yang sering kita dengungkan untuk menjadi landasan dan pijakan membangun toleransi, yaitu tentang tatwa masi. Aku adalah kamu. Bagaimana kita mengimplementasikan ini Pak? Sehingga toleransi dan kerukunan bisa terwujud. Terjaga gitu ya. Terjaga. Iya, jadi tatwa masi adalah ajaran mulia yang kita miliki untuk menyatukan berbagai macam perbedaan sehingga terbina dan terbentuk sebuah keindahan yang hakiki dan ilahi. Kan gitu Pak ya? Jadi tatwa masi itu kalau bahasa etiologisnya atau arti sintaksisnya itu adalah kamu adalah saya adalah kamu. Kan gitu ya. Kenapa hal ini bisa terwujud? Di awal saya sudah katakan tadi bahwa hakikat diri yang sejati itulah Atman. Tubuh ini adalah fana. Dia memiliki waktu dan memiliki fase dan
masa. Masa. Di mana setelah kita lahir, kita akan mencapai masa kanak-kanak, selanjutnya masa remaja dinantikan oleh masa tua kemudian dinantikan oleh masa kematian itu sendiri. Iya. Tapi hakikat Atman itu tidak akan pernah musnah. Nah, yang menjadi acuan sekarang kita, kenapa lahir ajaran Tatuam Asi? Inilah intinya. Jadi dengan adanya Atman yang sama, percikan Brahman yang bersemayam di dalam setiap makhluk hidup, maka kita akan membuat pengakuan sesungguhnya di antara kita tidak ada yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi, Baik, Pak D, sebelum kita lanjut, kita akan jeda sejenak, kita akan ikuti dulu oh iya, pariwara berikut ini. inggih, Pak, inggih.